Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mira Astuti dan teman saya yang bernama Apriani Borutarigan. Kami akan membahas tentang penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa dan jurnal pembalik. 1. Penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Pengertian penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa merupakan satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, liabilitas, dan kewajiban dan ekuitas modal untuk suatu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. 1. Menyusun laporan laba rugi. Laporan keuangan yang harus disusun pertama kali adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki 3 komponen, yaitu pendapatan jasa, biaya, dan laba atau rugi. 2. Menyusun neraca. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu harta atau aset, hutang, usaha, dan modal. Tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut pada posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Contoh laporan keuangan perusahaan jasa. Contoh laporan keuangan perusahaan jasa salon. Untuk contoh perusahaan yang bergerak di bidang salon, maka berikut ini adalah laporan keuangan dalam kategori neraca perusahaan jasa serta laporan laba ruginya yang dibuat oleh EPA Salon periode per 31 Desember. Baik, teman-teman bisa melihat gambarnya yang di bawah ini. Contoh laporan keuangan perusahaan jasa salon. Untuk contoh perusahaan yang bergerak di bidang salon, maka berikut ini adalah laporan keuangan dalam kategori neraca perusahaan jasa serta laporan laba rugi yang dibuat oleh EPA Salon pada periode per 31 Desember. EPA Salon neraca per 31 Desember. Aktiva lancar, kas piutang perlengkapan sewa dibayar di muka, jumlah aktiva lancar. Di sini kas yang dimiliki EPA Salon 6.600.000, piutangnya 1.750.000, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar di muka 900. Dari semua itu ditambah menjadi hasilnya 14.750.000 yang disebut dengan jumlah aktiva lancar. Aktiva tetap peralatan 13 juta, akun penyusutan peralatan 1.300.000, jumlah aktiva tetap 11.700.000. Dari semua itu ditambah menjadi hasilnya 26.450.000, jumlah yang disebut dengan jumlah aktiva. Kemudian kewajiban utang lancar, utang usaha, utang gaji, jumlah utang lancar, modal pemilik, jumlah kewajiban dan modal. Di sini utang usaha 2.500.000 dan utang gaji 170.000. Ditambah dari hasil 2.500.000 dan 170.000 itu ditambah hasilnya menjadi 2.670.000 yang disebut dengan jumlah utang lancar. Sedangkan modal pemilik 23.780.000 dan jumlah kewajiban dan modal 26.450.000. Selanjutnya EPA Salon laporan laba atau rugi per 31 Desember 2006. Pendapatan salon 5.450.000, beban operasional
beban sewa 300.000, beban iklan 50.000, beban gaji 470, beban telepon dan listrik 150.000, beban perlengkapan 1.500.000, beban peralatan salon 1.300.000. Total beban operasional 3. Yang kedua, jurnal pembalik. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Adapun fungsi jurnal pembalik yaitu 1. Mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikut. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya lebih banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik. 1. Beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, beban yang dibayar di muka atau jika tercatat sebagai beban. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka atau jika tercatat sebagai pendapatan. Yang kelima, pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Nah, yang contoh dari transaksi jurnal pembaliknya. 1. Beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban yang belum dibayar. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.